Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 2 November 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina, dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Mari sama-sama kita sembah dia. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang mulia. Haleluya, haleluya. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin. Katakan lebih dari harta, lebih dari harta, kaulah segalanya.
Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kasih setia Tuhan selalu baru, tetap selama-lamanya. Sekali lagi yang percaya katakan, Bapa Kau setia. Amin. Panggil dia Bapa. Kau mulia. Haleluya. Jiwaku aman bersama dengan Engkau Tuhan. Lebih dari harta. Amin. Lebih dari segalanya. Kaulah segalanya. Haleluya. Tenanglah jiwaku. Jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang setia. Engkau Allah kami yang mulia. Sampai selama-lamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari umat Tuhan saja sembah Dia katakan, Kau. Amin. Kasih setiamu Tuhan. Amin. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Bapa kami yang setia. Engkau Bapa kami yang mulia. Sampai selama-lamanya. Mari tetap umat Tuhan saja sembah Dia katakan, amin. Kau menyediakan segala yang kami perlukan Tuhan. Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Mari sama-sama saya dong semua boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan, kita sembah Dia katakan, Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan, amin, segala yang kami perlukan Tuhan. Kau setia, Kau mulia.
sekarang bahkan sampai dengan selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, ibadah siang hari ini bukanlah ibadah biasa, tetapi ibadah yang mengandung kuasa. Yang datang sakit pulang sembuh, yang penuh beban berat Kau boleh berikan kami kelegaan. Bahkan kami yang terikat, kami percaya kami sudah dilepaskan. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu di tempat ini dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu seperti yang telah Engkau rancangkan di surga. Haleluya. Mari saudara bersama saya yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat saya persilakan duduk. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan, amin. Dialah gunung batu keselamatan hidup kita. Hatiku percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama saya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, amin. Batu dan keselamatanku. Katakan hanya padamu Tuhan. Hatiku percaya sebab Engkaulah menara, amin, dan kota perlindungan. Yang percaya Tuhan, ku mau selalu bersyukur. Tercintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan selalu ada bagi saudara dan saya, amin. Sekali lagi sama-sama kita yang percaya nyanyikan. Tuhanlah kekuatan, amin. Dia gunung batu dan keselamatan hanya padamu Tuhan. Hatiku percaya sebab Engkaulah menara, Engkaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur. Tercintamu padaku takkan pernah berubah. Sebab apa? Sekalipun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari saya dan semua boleh bangkit berdiri. Mari berikan salam kanan kiri depan belakang saudara, katakan Tuhan Yesus kita dahsyat. Haleluya. Mari bersama-sama yang percaya katakan ku mau selalu bersyukur sebab cintamu Tuhan tidak pernah berubah, amin. Hatiku percaya walau bumi gunung-gunung beranjak, tapi kasih setiamu Tuhan tak pergi dariku. Sekali lagi Tuhan, ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu takkan pergi. Katakan kasih setiamu Tuhan, amin. Kasih setiamu Tuhan tak pergi dariku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang percaya serukan haleluya. Sekali lagi serukan haleluya. Sebab saudara dan saya lebih daripada seorang pemenang, amin. Haleluya.
Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Amin. Amin. Saudara, sebelum saudara duduk, kasih tahu kanan kiri saudara, katakan kamu lebih daripada seorang pemenang. Iya, haleluya. Haleluya. Saya persilakan kembali duduk. Kita tetap berada dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami percaya Tuhan akan kuat kuasa-Mu. Kami tahu kami punya Allah yang besar. Allah yang cakap menanggung segala perkara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bukan karena kami melihat Tuhan. Kami percaya Tuhan akan kuat kuasa-Mu. Rancangan-Mu, rencana-Mu indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Nyanyikan dengan iman, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
terima sekarang kemenangan darimu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Tidak ada Tuhan yang kami panggil Bapa, tidak ada Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang besar, yang mengasihi kami, yang kasihnya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ada di pihak kami, itu Engkau Tuhan. Engkaulah alasan kami memuji-muji Engkau. Engkaulah kami memuji-muji Engkau Tuhan. Engkaulah alasan kami bersorak-sorai. Engkaulah alasan buat kami bersuka cita di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebagaimana apa yang kami katakan Tuhan, hidup kami adalah karena kami percaya. Bukan karena melihat, kami percaya kalau Tuhan ada di pihak kami. Siapakah yang boleh jadi lawan kami? Kami percaya kami adalah lebih daripada pemenang oleh karena Tuhan yang sudah mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami ada di bulan yang baru, bahkan kami ada di akhir-akhir di tahun ini Tuhan. Tapi kami mau katakan tidak berubah kasih setiamu Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau dengar sebagian firman-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa finishing strong this year Tuhan. Kami mau bawa hati kami kepadamu Tuhan. Hati ini biar jadi hati yang murni Tuhan. Hati yang murni yang percaya bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan itu janjinya ya dan amin buat kami. Biarlah hati kami ini Tuhan jadi tanah hati yang subur yang menyimpan firman-Mu. Karena firman-Mu tidak pernah gagal. Firman-Mu harus melaksanakan apa yang Kau kehendaki sampai semuanya jadi. Firman-Mu berkuasa Tuhan. Kami juga bersyukur buat Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang ada di tengah-tengah kami. Sekali lagi kami katakan Tuhan, ibadah ini bukan mengenai perkataan saja. Tetapi ada kuasa, sukacita yang Tuhan kerjakan di dalam kami dan di tengah-tengah kami. Sehingga setiap kami keluar dari tempat ini ada kekuatan, ada kesembuhan, ada jawaban yang Tuhan buat bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus setiap kita yang bersukacita sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabar? Pasti luar biasa ya. Tema kita bulan ini adalah the power of your imagination. Sebentar saya akan bagikan buku ya, udah dipesan. Nah hari ini saya bicara tentang pikiran, imajinasi itu bicara tentang pikiran ya Bapak Ibu ya. Kenapa kita perlu menguasai pikiran kita? Ya kenapa kita harus train kita punya pikiran saudara? Karena pikiran kita ini punya kuasa yang luar biasa. Amin. Bahkan di dalam Alkitab tuh firman Tuhan katakan waktu Tuhan mau menjadikan kita, dia udah pikirin dulu ya. Bahasa Inggrisnya di dalam Yeremia 29 ayat yang 11 tuh bilang bahwa dia mengetahui apa yang dia sudah pikirkan tentang kita. Jadi Tuhan tuh udah membayangkan dulu, sudah memikirkan dulu. Jadi kenapa kita perlu mengerti hal ini saudara? Karena pikiran itu punya peranan penting di dalam hidup kita. Ya, jadi ya ini saya kasih temanya tentang do not overthink gitu saudara. Tetapi juga saya mau katakan begini. Iblis tuh tahu saudara bahwa pikiran kita ini punya kuasa. Karena saudara dan saya dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan kita tuh suruh merenungkan firman siang dan malam. Mungkin saudara mikir gini, Tuhan emang lu kira gua gak ada kerjaan gitu. Ya bukan itu, Tuhan tahu kita sibuk. Bilang kiri kanannya lu kan sibuk banget kan, ya kan. Sampai gak sempet mikirin firman gitu kan. Saking sibuknya mikirin persoalan gitu ya saudara ya. Ini nih iblis tuh tahu ini tuh penting banget. Makanya Tuhan bilang pakai pikiran kita nih untuk merenungkan firman. Bahkan kalau kita lihat di dalam Alkitab salah satu contohnya tuh waktu Yakub
sama Laban, inget lah ya ceritanya ya. Kan Laban nipu Yakub lagi kan, dia bilang kalau ini anak kambingnya belang-belang buat kamu semuanya. Sementara Laban tuh tahu banget bahwa kambing dombanya tuh gak akan belang-belang karena biangnya kan gak belang-belang. Tapi saya percaya Yakub tuh dapat hikmat dari Tuhan. Setiap kali kambing dombanya berkelamin terus ditaruh di dekat tempat minumannya dikasih apa? Ranting, dahan, belang-belang. Karena yang dilihat, karena dilihat kan jadi dipikirin kan. Kalau gak pernah lihat kan gak pernah kepikiran kan. Makanya Alkitab tuh perlu dilihat gitu ya. Jadi dipikirin gitu ya saudara ya. Perlu dilihat jadi dipikirin. Nah karena dipikirin saudara kita tahu ceritanya kambing domba yang banyak jadinya apa? Belang-belang. Saudara, tahukah saudara bahwa iblis itu firman Tuhan katakan di dalam kitab Yesaya. Sekali lagi nanti saya cari ayatnya ya saudara ya. Di dalam kitab Yesaya tuh ada tertulis saudara. Waktu in the judgment day, one day when you see the devil, saudara tuh akan kaget sendiri. Kaget bukan serem, maksudnya kaget tuh saudara gini. Gile, segini doang, gitu loh maksudnya. Tapi apa yang dia punya? Yang dia punya tuh tipu muslihatnya. Dan dia put the bait, dia taruh umpannya tuh di pikiran kita. Coba deh kalau saudara renungkan. Kenapa setan tiap bangsa beda-beda? Karena yang ngemikirin, yang create ya bangsa itu sendiri. Mana ada di Amerika tuyul sama pocong? Siapa yang ciptain? Manusia sendiri. Kenapa di Indonesia Dracula gak familiar? Kagak ada Dracula, gak ada. Itu setannya orang bule gitu. Siapa yang create mereka semua? Manusia. Bentukannya dia kayak apa serem, siapa yang suka ngebayangin? Siapa yang malam-malam suka lagi jalan gini, merem, ntar takut ketemu ada orang yang mukanya rata. Siapa yang mikirin di otak itu muka rata? Siapa yang create? Kita. Betul gak? Jadi pikiran ini nih sangat powerful. Makanya kita perlu menguasai pikiran kita. Dan Pastor Joyce Meyer katakan the battlefield, medan peperangannya tuh di sini. Bahkan kalau saudara baca di dalam kitab Efesus, kita nih adalah orang-orang yang sudah menang. Kalau kita disuruh pakai seluruh perlengkapan senjata Allah, itu adalah supaya saudara dan saya tidak kena tipu muslihat iblis. Ya kan? Ini kan banyak orang Manado kan. Kita sering suka gini kan. Kasiang. Gak ada kasiang. Amin. Bilang kiri kanannya kamu lebih dari pemenang. Amin saudara. Itu yang iblis mau, kita mengasihani diri kita sendiri. Betul. Saudara ya, jadi nggak ada kasiang, nggak ada. Ya, tadi kalau nyanyi aja udah luar biasa. Lebih dari pemenang, luar biasa nggak? Siapa yang diberkati sama pujian penyembahan hari ini? Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu yang luar biasa. Ya kalau tim PW mah udah biasa ya. Saya tadi pagi lagi bilang beda ya, vibesnya beda ya. Ibu-ibu udah biasa kena badai. Ya pujian penyembahannya juga tegar bergelora gitu ya. Luar biasa, tepuk tangan lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah oleh karena itu kita mau belajar sama-sama saudara ya. Untuk menguasai pikiran kita, kalau tema bulan ini adalah the power of your imagination. Yaitu bicara tentang pikiran kita ya saudara ya. Kita harus menundukkan pikiran kita nih sama pikiran Kristus. Menundukkan pikiran kita nih sama firman Tuhan. Sekalipun tadi Epoy nyanyi, ku hidup karena percaya Dia yang berjanji setia. Saudara, kalau saudara hidup terus dengan apa yang kita lihat, kamu pasti kalah. Kita harus menghidupi apa yang kita imani sekalipun kita tidak melihat. Amin. Tapi kalau kita percaya, karena kita percaya bahwa Dia yang memberikan janji adalah Tuhan yang setia. Amin. Bukan Tuhan yang curang. Makanya kita tuh perlu merubah paradigma kita untuk melihat Tuhan itu baik.
Ada nggak di sini yang masih belum berubah paradigmanya? Ngelihat Tuhan tuh tricky, ngelihat Tuhan tuh, Tuhan tuh kalau punya maksud jalannya tuh belak-belok. Bilang kiri kanannya itu elu. Tuhan tuh nggak gitu. Jalannya lurus, bahkan jalan yang belok-belok dia luruskan. Itu Tuhan kita. Kita mesti apa ya? Ukir di pikiran kita, di hati kita. Gua punya Tuhan yang baik. Amin. Kita harus ukir itu di dalam pikiran kita sehingga apapun yang mendatangi kita, apapun yang kita lewati di dalam kehidupan kita, saudara dan saya dapat berkata kepada persoalan kita, enggak, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang baik. Yang percaya tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, saudara bicara tentang do not overthink, ya, atau jangan overthinking, ini lagi ngetren banget gitu ya hari-hari ini. Ada begitu banyak orang yang gak sadar dia tuh suka overthinking ya. Overthinking tuh maksudnya pikirannya kelebihan. Saudara tahu gak? Ini nih bahaya banget loh kalau gak dijaga. Bisa kemana-mana. Bisa menghayal kemana-mana loh. Ini nih, makanya kita harus jaga pikiran kita. Kalau Amsal 4 ayat 23 katakan guard your heart, itu bicara tentang jaga the way you think. Karena hidupmu itu terbentuk dari the way you think. Hidup kita tuh terbentuk dari cara kita berpikir, saudara. Jadi ini bahaya loh, bisa menghayal sampai kemana-mana gitu ya. Tapi kenapa sekarang kita kalau udah tahu bahwa pikiran kita punya kuasa, kenapa kita nggak pakai pikiran kita untuk merenungkan janji Tuhan, untuk merenungkan rancangan Tuhan, untuk merenungkan yang baik yang Tuhan rancangkan di dalam hidup kita. Amin, saudara, kita lihat ya. Do not overthink. Apa sih arti dari overthinking? Overthinking adalah istilah yang digunakan menggambarkan situasi di mana seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, baik itu masalah, keputusan atau situasi, sehingga dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan kesulitan untuk membuat keputusan. Nah, arti overthinking sendiri adalah berlebihan di dalam memikirkan sesuatu. Ya, makanya saya tuh selalu bilang, saya belajar kalau punya masalah tuh jangan disambungin ke kanan ke kiri. Masalah satu diberesin, jangan jadinya masalah kecil jadi gede. Nih, berlebihan dalam memikirkan sesuatu. Bilang kiri kanannya jangan lebay, lu bukan Tuhan. Ya, jangan lebay saudara ya. Firman Tuhan katakan kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Jangan engkau memikirkan yang jauh lebih tinggi. Betul, itu firman loh. Saudara, bukan kata saya. Lalu di sini dikatakan terlalu banyak menganalisa dan mempertimbangkan. Sehingga apa? Kesulitan untuk membuat keputusan. Karena terlalu banyak pertimbangan, karena terlalu banyak overthinking, karena terlalu banyak informasi. Makanya kalau lagi punya masalah belajar seperti firman Tuhan katakan, be still and know that I am God. Kalau lagi punya masalah jangan ngomong kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Terus yang kanan kiri ngasih masukan, terus akhirnya lu bingung sendiri kan mesti buat keputusan apa. Betul? Tapi waktu ada masalah, masuk kamar, berlutut. Gak ada di Alkitab ditulis disuruh berlutut, tutup mata misalnya seperti itu. Tapi apa? Yesus kasih contoh supaya bisa denger. Supaya jangan kebanyakan informasi. Ke kiri ke kanan ada informasi yang saudara dan saya bisa dapat langsung loh dari Tuhan. Kalau bisa dapat langsung kenapa sih suka pakai calo? Betul saudara, Tuhan mau loh berbicara langsung buat setiap kita. Atau bahkan mungkin hari-hari ini lewat sosial media, oh katanya begini, katanya begini. Akhirnya saudara gak bisa ngambil keputusan, gak berani melangkah, ya kan? Kenapa? Karena terlalu banyak overthinking. Nah saudara, hal itu dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Kenapa Tuhan gak mau kita overthinking saudara? Karena yang namanya overthinking itu dapat menyebabkan saudara dan saya stres. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Bahkan dikatakan ada 365 kali di dalam Alkitab Tuhan berkata jangan takut. Kalau Tuhan katakan jangan takut itu pasti buat kita.
Amin. Itu pasti buat kebaikan kita. Kalau Tuhan katakan jangan khawatir, pasti itu buat kita. Matius 6 katakan, saudara jangan kau takut apa yang kau makan, minum, pakai. Karena itu yang dipikirkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bilang kiri kanannya, lu kenal Tuhan gak? Amin. Saudara, firman Tuhan katakan demikian loh. Itu yang dipikirkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara, saya dapat ini dari teman saya yang seorang dokter. Ada di sini yang dokter di sini atau pernah belajar ilmu kedokteran. Oh, dokter Eta ya, salah satunya ada dokter Eta. Saya bersyukur sekalipun saya enggak belajar ilmu kedokteran, tapi punya teman yang dokter Tami ya, teman satu sekolah Alkitab gitu ya. Saya belajar ini dari beliau, saudara. Ini dikatakan nih ya, 5 faktor penyebab stres. Nih, masalah kesehatan. Pernah dengar nggak saudara? Orang waktu tahu dia sakit, dia jadi tambah sakit. Kenapa? Overthinking. Betul kan? Karena khawatir. Makanya ada banyak orang, saudara, sama keluarga yang dikasihi tidak dikasih tahu. Kalau dia sakit apa, supaya apa? Enggak overthinking, enggak stresan, enggak ketakutan. Betul saudara? Kemarin saya sempat ngobrol sama Reni juga sama Ko Icang. Saya lagi baca-baca Alkitab. Saudara lihat deh, di Alkitab tuh enggak ada loh dibilang ya. Di perjanjian baru, waktu sakit suruh ke dokter, enggak ada loh. Ya kan ya? Alkitab bilangnya apa? Waktu ada yang sakit, bawa ke penatua gereja, untuk didoain, betul? Dan diminyakin. Betul gak saudara? Bahkan firman Tuhan katakan dalam kitab Amsal, firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan adalah obat. Ini sedikit ini ya, sedikit apa keluar dari ini sedikit ya saudara ya. Saudara, waktu Tuhan menjadikan bumi dan segala isinya, firman Tuhan katakan di dalam kitab Kejadian, itu roh Allah melayang-layang di atas samudra. Jadi sebelum bumi ini berbentuk yang ada apa? Air. Betul ya saudara, air. Lalu Tuhan berfirman. Dan firman itu saudara harus jadi harus merespon kepada firman. Harus jadi. Saudara, dikatakan tubuh kita ini paling besar air. Bahkan orang waktu baru lahir itu baby tuh banyak airnya. Sama orang kalau udah tua juga banyak menyimpan air di tubuhnya. Saudara bisa relate gak nih? Harusnya ini ngeresponnya sama apa? Firman. Ini harus ngerespon firman, tapi kita gak sadar. Kita tuh udah kebiasaan ngerespon keadaan. Betul gak? Harusnya kita nih ngerespon firman. Kita harus perkatakan kepada tubuh kita firman. Kita harus katakan kepada keadaan kita firman. Bu, saya udah katakan kepada keadaan saya tapi keadaannya gak berubah. Ya gak apa-apa, katakan kepada hidupmu. Kalau keadaannya gak berubah, saudara, katakan kepada hidupmu at least the way you think berubah dan kau bisa menghadapi persoalanmu. Amin. Engkau punya kekuatan untuk menghadapi persoalanmu. Lalu yang kedua saudara, masalah emosional. Orang yang suka marah-marah, orang yang suka sedih, orang yang apalagi ya, orang yang suka patah semangat, orang yang sering, ya pokoknya yang berhubungan dengan emosional saudara ya. Itu dapat menyebabkan stres saudara. Ya, bilang kiri kanannya tahan. Ya, jangan hidup dikuasai emosi. Kita harus menguasai emosi gitu. Ya. Yang ketiga, perubahan hidup. Nah, ini banyak orang gak siap nih sama yang namanya perubahan hidup. Padahal firman Tuhan katakan di dalam kitab Kejadian, selama bumi masih ada, musim menabur dan menuai, panas, dingin, siang dan malam silih berganti. Artinya perubahan adalah bagian dari kehidupan. Bilang kiri kanannya, lu mesti siap sama perubahan. Amin. Ada orang yang gak siap loh. Gak siap jadi tua, gak siap jadi gemuk, gak siap mungkin saldonya berubah. Betul. Banyak orang gak siap jadinya stres saudara. Padahal yang namanya perubahan adalah bagian dari kehidupan.
Betul, saudara. Lalu apalagi saudara, nah ini masalah keuangan. Banyak orang stres karena masalah keuangan, saudara ya. Kita semua butuh uang, betul gak? Tapi jangan sampai cinta uang akhirnya diperbudak sama uang. Saudara ya, saya pernah katakan, Pak Iwan pernah bilang sama saya, Ola, yang namanya biaya hidup standar. Betul, yang mahal tuh gaya kita. Betul, bilang kiri kanan maka hidup lu jangan kebanyakan gaya, mahal. Betul, hidup kalau kebanyakan gaya tuh mahal saudara. Yang mahal tuh gaya hidup kita saudara ya. Kalau makan ya sehari 3 kali, paling banyak 5 kali sih. Ya, bilang lagi kiri kanan jangan kebanyakan gaya. Ya saudara, biar lu gak stres gitu maksudnya ya saudara ya. Lalu yang terakhir saudara, nah hubungan ya. Misalnya dari persahabatan, hubungan suami istri yang tidak baik, saudara ya, ini dapat menyebabkan stres. Nah saudara, nih loh ya, kenapa Tuhan gak mau kita overthinking? Kenapa Tuhan gak mau kita takut dan cemas? Karena hal itu dapat menyebabkan stres. Dan yang namanya stres, saudara, stres itu kan di pikiran ya, saudara ya. Yang namanya stres itu sangat berpengaruh kepada tubuh kita. Seberapa banyak di sini yang percaya bahwa engkau adalah God's property. Engkau adalah milik Tuhan. Percaya enggak kalau iblis tuh enggak berani colek-colek saudara dan saya? Amin. Bilang kiri kanan, kecuali lu yang buka pintu. Betul enggak? Kecuali kita yang buka hati, kita yang buka pintu. Dia yang masuk saudara. Tetapi dia enggak berani colek-colek saudara dan saya. Karena saudara dan saya dimaterai oleh Roh Kudusnya. Amin saudara. Itu saudara dan saya. Tetapi apa yang dapat dia lakukan? Saudara, iblis yang dia masih punya adalah tipu muslihatnya. Bilang kiri kanannya, makanya jangan cuma rajin pelayanan ke gereja, baca dan renungkan firman. Amin. Supaya saudara dan saya jangan kena tipu muslihat iblis. Apa yang iblis lakukan? Dia buat saudara dan saya overthinking, khawatir, cemas, stres saudara. Karena yang namanya tubuh itu sangat berdampak kepada yang namanya stres. Yang pertama nih ya, saya dapat dari dokter Tami, saya belajar saudara ya. Yang pertama, sistem tubuh yang berdampak akibat stres berlebihan. Number 1, jantung. Jantung kita nih sangat sensitif dengan yang namanya stres. Rajin ke gereja, rajin pelayanan tapi jantungan. Karena gak bisa jaga pikirannya. Ya saudara ya, bilang percaya tapi khawatiran, takutan. Kata Tuhan lu sama aja kagak percaya. Imamat 17 ayat 11a bilang apa? Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Bapak Ibu, tugas jantung ngapain? Mompa darah. Betul? Saudara ya, mompa darah. Saudara ya, waktu saudara stres, ya terserang itu jantung saudara. Makanya nyumbet dikit-dikit gitu loh saudara ya. Tuh, ternyata itu adalah strategi awal musuh untuk memenangkan pertempuran. Lawanmu seperti singa jalan keliling ngaum-ngaum, ngapain? Nakut-nakutin. Untuk menerkam orang yang dapat diterkamnya, yang dapat dilahapnya. Tuh saudara ya, di sini dikatakan nih 750.000 kematian per tahun akibat penyakit jantung. 50% henti jantung mendadak saudara. Kenapa? Akibatnya stres, overthinking. Saya kenal seorang atlet saudara, saya bingung juga, Pak Iwan juga kenal. Padahal atlet loh, atlet nasional, tapi kena sakit jantung. Dia jaga makan. Dia jaga olahraga, dia lupa jaga pikirannya. Bilang kiri kanannya, jaga pikiran biar lu sehat umur panjang. Amin saudara. Tuhan mau kita umur panjang loh. Tuhan mau kita menggenapi janjinya umur panjang saudara. Nah ini yang luar biasa. Lukas ini dokter Bapak Ibu, Lukas 21 ayat 26. Firman Tuhan bilang begini, in the last days man's heart shall fail them because of fear. Pada hari-hari terakhir, pada akhir zaman manusia akan mengalami gagal jantung karena ketakutan, karena kekhawatiran, karena overthinking. Betul? Tuh, Lukas ini dokter loh saudara. Lukas yang ngomong saudara ya. Nah jadi
Hati kita atau jantung manusia itu sangat sensitif sama yang namanya pikiran. Makanya kita perlu jaga pikiran kita ya saudara ya. Lanjut ya saudara ya. Nah ini yang kedua, imun sistem. Tahukah saudara bahwa kita dijadikan Tuhan, tubuh kita nih pinter. Bisa self healing. Bisa menyembuhkan sendiri. Tubuh kita punya yang namanya imun sistem. Betul saudara? Ya, lihat nih. Amsal 17 ayat 22 dalam Amplified Bible bilang begini. A happy heart is a good medicine and a cheerful mind works healing, but a broken spirit dries up the bones. Saudara, ternyata saudara, imun sistem tubuh manusia itu dibentuknya di sel-sel darah merahnya. Nah, sel-sel darah merahnya itu dibentuk di dalam sum-sum. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kenapa? Karena ini tubuh mengeluarkan sel-sel ya yang membuat imun sistem kita itu tumbuh dengan baik. Tapi kalau saudara patah semangat, ya galau mulu, sedih mulu, pasti lu penyakitan. Maaf ya saudara ya, ini kata firman. Kenapa? Karena mempengaruhi imun sistem kita. Nah, imun sistem kita itu dibentuk di mana? Di sum-sum. Terganggu pembentukan imun sistemnya. Kenapa? Karena lu stresan. Karena takut. Ini bukan kata saya lu, ini kata dokter sama kata firman. Amin saudara. Saya berdoa biarlah we will know the truth and the truth will set us free. Amin. Saudara ya, nah ini nih yang dapat menyebabkan tuh. Ya apa nih, alergi lah. Apa zaman sekarang, GERD. Dulu gue gak pernah kenal yang namanya GERD tuh, sekarang ada ya penyakit baru GERD. Ya kan, GERD lah, gatel-gatel lah, alergi lah. Segala macam dah namanya keren-keren. Sekarang lebih keren lagi. Anxiety attack. Keren banget namanya. Terus ngomongnya bangga lagi. Gue kena anxiety attack. Overthinking lu, overthinking. Betul gak? Namanya keren-keren sekarang saudara. Segala macam nama yang diperkeren. Terus kayaknya bangga gitu ceritainnya. Saudara padahal sama dasarnya. Ketakutan. Kekhawatiran. Betul gak? Kurang percaya. Betul? Saudara, ya pernah nggak saudara ya tiba-tiba aduh sakit kepala mulu, sakit kepala. Atau mungkin sakit pundak, apa mungkin sakit pinggang. Cek darah. Udah dicek darah semuanya bagus. Ya saudara, sampai pergi ke luar negeri saudara. Cek ke dokter, semuanya bagus. End up-nya dokter ngomong apa? Bu, Pak, jangan kebanyakan mikir. Jangan stres, jangan overthinking. Iya enggak? Betul? Jadi ternyata saudara iblis tuh gak bisa touch kita. Apa yang dia lakukan? Dia sebarkan ketakutan. Dia buat saudara dan saya takut, khawatir, overthinking. Terus dia bilang sama Tuhan, mati sendiri tuh. Gitu kan tujuan dia. Sakit-sakitan, gue gak ngapa-ngapain. Dia sendiri. Betul. Siapa di sini mau sehat? Tuhan mau kita sehat loh saudara. Bilang kiri kanannya jangan suka overthinking. Bilang lagi kiri kanannya lu bukan Tuhan. Amin saudara. Nih lihat lagi ya yang ketiga. Dia menyerang apa? Otak. Nah ini dia bahasa kerennya. Fobia. Insomnia, keren banget. Padahal ketakutan sama gak bisa tidur, Bo. Tuh, dia menyerang otak. Kenapa? Karena stres. Ya, saudara karena suka overthinking. Filipi 4 ayat 6-7 katakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara saya baca di dalam terjemahan lainnya saudara di sini dikatakan di dalam BIMK dan TSI di situ dikatakan maka damai sejahtera Allah.
Dengan demikian damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Waktu saya baca ini artinya saudara, Tuhan bilang begini, usahakanlah damai sejahtera. Siapa yang suruh usaha? Siapa yang suruh usaha? Kita. Ya, kalau Tuhan bilang jaga hati, jaga pikiranmu. Siapa yang disuruh jaga? Kita. Kalau kita kan lebih sukanya nyanyi lagu apa? Ingat? Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Betul. Kata Tuhan, gue suruh lu jaga, lu suruh gue lagi jaga. Ya kan lempar-lemparan saudara ya. Padahal nih lihat saudara, bahkan damai sejahtera Tuhan suruh apa? Usahakan. Bagaimanapun caranya, usahakan damai sejahtera. Betul saudara, artinya tuh begini loh saudara. Waktu saudara dan saya punya masalah, punya tantangan, punya kendala, punya pergumulan di dalam hidup. Tetapi saudara dan saya waktu lagi mikirin masalah, saudara memilih untuk begini. Aku punya Tuhan yang besar. Setiap kali saudara yang namanya ketakutan, yang namanya overthinking, yang namanya kekhawatiran itu mendatangi kita, kita memilih untuk memuji-muji Allah kita yang besar. Amin saudara, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita itu menjaga hati dan pikiran kita. Amin saudara, saya berdoa ya biar keluarga GBI Wow kalau lagi pusing, lagi ada pergumulan ya. Jangan banyak overthinking, nyanyi aja nyanyi. Jadi kita kalau ngeliat teman kita nyanyi, luar biasa ya. Damai sejahtera Allah. Lihat nih, Amsal 14 ayat 30. Aduh ini luar biasa banget loh saudara. Amsal 14 ayat 30 bilang begini. A heart at peace gives life to the body. Hati yang penuh dengan damai. Yuk yang suami istri lihat-lihatan. Bilang ini, kita jaga damai sejahtera biar kita umur panjang. Amin. Kalau kepengen umur pendek lu berantem aja terus. Ini firman loh. A heart at peace gives life to the body. Wow. Hati yang penuh dengan damai ini memberikan kehidupan bagi tubuhmu. Ada orang saudara ya. Wah, kata Pak Iwan tuh ada temennya kalau makan vitamin segini saudara. Apa juga. Semuanya dimakan. Saudara, umurnya gak panjang juga tuh. Justru dia stres makanin vitamin tiap hari. Saudara, ini loh, a heart at peace. Ini saya baca ya terjemahan lainnya bilang gini nih. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Ayo saudara ya. Kalau hatinya lagi galau langsung aduh my body is not delicious nih. Ya kan? Langsung gak enak badan saudara. Ya, hati yang tenang menyehatkan badan. Hati yang sehat adalah kehidupan bagi tubuh. Jadi hati yang penuh damai itu adalah hati yang sehat. Hati yang tenang membuat tubuh sehat. Sikap yang tenang memanjangkan umur. Gitu ya. Bahasa Inggris bilang gini, the life of the body is a heart at peace. Bilang kiri kanannya, usahakan damai sejahtera. Ya. Saudara, kehidupan kita adalah hasil cara berpikir kita. Amsal 23 ayat 7, what a man think in his heart, so he is. Ini ayat terkenal banget nih, makanya iblis tahu. What a man think in his heart, so he is. Iblis bilangnya apa? Lu kan gak berguna. Sampai sekarang coba, lu aja gak punya pekerjaan tetap. Lu kan gak berguna, lu cuma ibu rumah tangga, cuma bisanya bikin panada gitu kan. Lu kan gak berguna, lu cuma bisa pintu kan, lu gagal lagi. Itu yang iblis buat. Betul, karena dia tahu. As a man think in his heart, so he is. Mulai sekarang saudara, ayo pikirkan apa yang Tuhan rancangkan buat kita. Apa? Kamu akan terus naik dan tidak turun. Kamu adalah kepala dan bukan ekor. Kamu lebih daripada pemenang. Amin. Engkau diberkati untuk menjadi berkat. Bahkan di tengah-tengah resesi saudara dan saya akan resepsi. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa.
Saudara, kita mulai harus pikirkan itu. Iblis gak mau, saudara. Bilang kiri kanannya pikiranmu punya kuasa. Kalau yang mikirin yang jelek-jelek aja jadi, Ayub bilang apa? Yang aku takuti itu yang mendatangi aku. Yang jelek-jelek aja jadi, bilang kiri kanannya, apalagi mikirin firman. Firman tidak pernah gagal. Firman harus melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki sampai semuanya jadi. Nah ini perlu mengalami pembaruan budi. Saudara percayalah. Ya, yang namanya pembaruan budi nggak cuma datang ke gereja, Bu Ola tolong tumpang tangan, kagak, nggak bisa. Saudara setiap hari baca firman, dengar firman, pikirkan firman. Saudara, ya, tapi yang paling penting saya mau bilang sama keluarga GBI Wow, kita tuh mesti punya pikiran yang sama dulu. Tuhan itu baik. Amin. Bahkan saya mau bilang gini, saudara, dosa tidak bisa memisahkan Tuhan dari hidup kita. Saya bukan hyper grace ya. Tetapi dosa dapat memisahkan kita dari Tuhan. Kenapa? Ingat di dalam kitab Kejadian, waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan masih cari gak? Tuhan cari, siapa yang kabur? Manusia, kenapa? Keintimidasi sama iblis. Dosa tidak bisa memisahkan kasih Tuhan dari hidup kita. Tetapi dosa mampu memisahkan kita dari Tuhan. Kenapa? Karena merasa tidak layak. Karena merasa terintimidasi. Makanya perlu ubah cara pikir kita, cara pandang kita tentang Tuhan kita. Saya dapat ini loh saudara. Saudara tahu gak sih Mother Teresa tuh bilang begini loh. Ada satu bahasa di seluruh dunia yang semua orang bisa mengerti. Mau kalangan bawah, mau kalangan atas. Bahasa kasih. Betul? Bahasa kasih itu seluruh dunia bisa ngerti. Saudara, Yesus tuh salib bahasa kasihnya Tuhan. Sewaktu kita masih berdosa, dia udah mati buat saudara dan saya. Supaya saudara dan saya tidak binasa. Salib itu bahasa kasihnya Tuhan. Bilang kiri kanannya kalau lu gak ngerti bahasa kasihnya Tuhan juga sih terlalu. Sementara kalau nonton film Passion of Christ begini-begini. Aduh takut, aduh sedih, aduh serem, aduh kasihan Tuhan Yesus kasihan. Tapi masih gak mudeng bahasa kasihnya Tuhan. Salib itu bahasa kasih loh saudara. Ya. Nah Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, firman Tuhan katakan dalam kitab Yakobus, kamu percaya bahwa cuma ada satu Tuhan. Setan juga percaya. Dia percaya Tuhan ada tapi dia gak mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita katakan bahwa kita percaya sama Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan katakan. Contoh, ngampunin. Itu tanda saudara percaya sama Tuhan. Amin. Saudara, ya. Lalu apa lagi nih saudara ya? Be careful how you think. Your life is shaped by your thought. Hati-hati dengan cara berpikirmu karena hidupmu terbentuk dari cara engkau berpikir. Oleh karena itu kita perlu mentrain pikiran kita, melatih pikiran kita untuk apa? Segala yang baik, segala yang manis, segala yang sedap didengar, segala yang suci, segala yang mulia. Pikirkanlah itu, yang jelek-jelek gak usah dipikirin. Bilang kiri kanannya buang ke sampah. Amin, saudara. Gimana caranya untuk mentrain pikiran kita? Tadi saya udah bilang Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah, diberkatilah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah ini saya dapat ini dari Dr. Tami nih, gambarnya next. Kenapa pohon saudara? Nih, karena waktu saudara dan saya memikirkan yang baik, memikirkan firman Tuhan, tubuh kita ini mengeluarkan hormon yang baik. Hormon yang baik itu terbentuk di dalam cairan-cairan tubuh kita dan membentuk seperti akar pohon. Tuh, akar pohon yang sambung, menyambung, ada kayak modul gitu gede-gede gitu. Apa ya saya bilangnya jeblok-jeblok gitu. Nah saudara, ini menjadi stronghold. Menjadi kubu pertahanan di dalam hidup kita. Wow, tuh
Kan panah api si jahat kan gak berhenti tuh, jebret, jebret, jebret. Tapi kalau saudara mikirin firman, pikirin yang baik, itu menjadi benteng kekuatan di dalam hidup kita. Stronghold. Amin. Nah tapi kalau saudara mikirinnya yang jelek, negatif, ya, toksik dipikirin, yang gak penting-penting dipikirin nih. Ini kata dokter Tami kalau dilihat jauh lebih ini, kalau ini kan kayak akar pohon, kalau ini tuh kayak semak duri. Itu pun jadi stronghold. Jadi kubu juga, tapi kubunya tuh begini. Pendeta lagi khotbah, Tuhan itu baik. Iya, buat lu, buat gue mah kagak. Tuhan sanggup menyembuhkan. Ya hari gini udah ada dokter, gak usah mujizat. Stronghold juga. Tapi stronghold yang negatif. Tuh, saudara ya, yuk kita lihat ya. Firman Tuhan katakan apa? 2 Korintus 10 ayat 3-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk apa? Meruntuhkan benteng-benteng. Saudara, stronghold di dalam hidup kita tuh kebentuk sejak kita masih kecil. Coba siapa di sini yang lahir baru umur 30-an. Atau ada yang dari kecil udah lahir baru. Saudara, kita gak sadar apa kata orang tua kita. Apa kata sekeliling kita itu menjadi stronghold dalam hidup kita. Jadi benteng. Saudara, ini bukan cerita Roro Jonggrang yang buat candi 1000 dalam satu malam. Yang namanya benteng tuh kayak layer by layer. Every day itu dibangun. Kenapa kita perlu merenungkan firman Tuhan tiap hari, siang dan malam? Itu akan menjadi seperti tembok layer by layer terbangun di dalam hidup kita. Menjadi kubu pertahanan dari setiap intimidasi dan tipu muslihat iblis. Amin, saudara. Nah sama juga dengan perkataan yang tidak baik, mikirin yang jelek-jelek, overthinking itu juga akan jadi kubu. Saudara, nah lihat nih ya. Nih, lawanmu seperti si iblis, seperti singa yang jalan keliling ngaum-ngaum. Nah ini ya saudara, Kisah Para Rasul 10 ayat 38 di sini dikatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saudara, kata dikuasai iblis di sini, saudara, ini dikatakan artinya adalah to oppress. Next, nih, ya dikuasai iblis tuh diopres, maksudnya dikuasai tuh gini loh, cara berpikirnya, pikirannya tuh dikuasai oleh iblis, ya. Jadi dia mempercayai kebohongan iblis yang berkata, lu tuh miskin, lu tuh gak berarti, lu tuh gak berguna, hidup lu tuh kecelakaan, gitu loh. Nih, ya, opres artinya saudara dalam bahasa Yunani adalah kata dunasteo, saudara, yang artinya menindas, menguasai, memperbudak. Nah ini tipu muslihat iblis di dalam hidup kita tuh menindas, menguasai, memperbudak, nakut-nakutin kita. Perkataan iblis, saudara. Tuh, ya, saudara bisa baca hal ini, saudara ya. Nah, saudara, Tuhan gak pernah buat iblis. Tuhan buatnya Lucifer. Waktu dia jatuh ke bumi, saudara, dia jadi the devil, ya. Kalau the devil itu, saudara, dalam bahasa Yunaninya adalah diabolos. Namanya bukan diabolos, tapi diabolos itu adalah job description-nya dia. Contoh, dokter Eta, dokter gigi. Dok, kita suka panggil dok, namanya bukan dok. Namanya bukan dokter gigi, namanya Eta. Tapi jabatannya, tugasnya adalah dokter gigi, saudara ya, yang memperbaiki gigi. Nah sama, iblis itu adalah diabolos. Diabolos itu adalah setan, saudara, yang job desk-nya, saudara, arti kata diabolos, saudara ya, dia itu adalah membagi atau menembus. Bolos itu artinya memukul satu-satu dan continuously. Nah ini saudara, kelebihan iblis, saudara, ya dia konsisten. Bilang kiri kanannya, lu kan kagak. Dikit-dikit badan kagak enak. Dikit-dikit aduh hati kagak enak. Gak konsisten.
Tapi iblis tuh konsisten. Nah ini nih, tuh. Ya, dia tuh saudara memukul satu-satu. Jadi tembok pertahanan yang kita buat, itu setiap hari tuh dia pukul untuk menghancurkan tembok pertahanan di dalam hidup kita yang adalah firman Tuhan dan janji Tuhan. Dia pukul dengan apa? Dengan kebohongan, dengan berkata gak pantas, gak layak, bentar lagi lu abis lu. Itu pekerjaan dia saudara ya. Oleh karena itu saudara, kita perlu fokus kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan rest di dalam janjinya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Saudara, saya mau katakan sekali lagi, jaga pikiran kita. Karena hidup kita terbentuk dari the way you think. Biarlah pikiran Kristus, firman Tuhan katakan ya, tundukkanlah pikiran kita dengan pikiran Kristus. Seberapa banyak di tempat ini yang percaya Tuhan punya rancangan yang baik dalam hidup kita. Amin. Amin. Saudara, kalau kita lagi melewati yang namanya musim atau masa yang lagi tidak baik, boleh bilang kiri kanannya, itu bukan rancangan Tuhan dalam hidup saya. Amin saudara, sekalipun saya harus melewati yang lagi tidak baik, saya percaya saya adalah lebih daripada pemenang. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Bapak Ibu diberkati pagi siang hari ini, amin. Boleh bilang kiri kanannya, jaga pikiran kita yuk. Ini nih punya kuasa loh saudara. Dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan. Mau gak mulai sekarang pikirkan yang baik. Saya mau cerita sedikit. Saya sekarang lagi belajar mikirin. Saya suka mikirin, saya lagi bagi-bagi berkat ke orang. Kenapa? Karena Tuhan bilang, saya bukan cuma diberkati, tapi saya jadi berkat. Jadi saya suka menghayal ya bahasa saya. Saya lagi bagi-bagi berkat. Ada nggak di sini yang menghayalnya lagi ngambilin berkat? Bilang kiri kanannya, naik kelas lo, naik kelas. Jangan ngambil berkat doang, jadi berkat dong. Amin saudara. Ayo saudara, yang gak pernah kita pikir. Bahkan kalau dunia bilang mimpi aja gak berani. Ayo di dalam Tuhan, mulai mimpiin. Saya dulu tuh waktu doain Pak Iwan, pulangnya masih pagi. Pulangnya jalannya masih kayak kepiting oleng. Saya udah doa loh sama Tuhan, saya bilang ini, terima kasih buat suami yang takut Tuhan. Terima kasih buat suami yang dipakai Tuhan. Terima kasih buat suami yang melayani Tuhan. Pulangnya makin terang. Makin terang saudara, sama oleng jalannya. Tapi saya mulai perkatakan itu. Lalu saya percaya kalau sekarang beliau jadi Bapak Gembala. Saya bersyukur saya menjadi rekan sekerjanya Allah. Tuhan mau kita jadi rekan sekerjanya loh saudara. Imajinasikan apa yang Tuhan sudah pikirkan tentang kita. Amin. Yuk kita naikkan pujiannya. Bilang sama Tuhan. I love you Lord. Say. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Cause all my life you have been faithful. With every breath
able. Renungkan kebaikan Tuhan. Lihat All my kebaikan life Tuhan. you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Dalam kitab Kejadian, Tuhan bilang sama Abraham, pandang ke depan. Sampai seberapa jauh engkau dapat memandang, itu yang akan aku berikan kepadamu. Saudara, believing is seeing. Kalau engkau percaya, engkau dapat melihat janji Tuhan, rancangan Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Saudara, dapatkah engkau melihat engkau sehat, engkau sembuh, engkau orang yang jadi berkat. Engkau bukan orang yang meminta-minta, tapi engkau orang yang membagi-bagikan berkat. Dapatkah engkau melihat engkau mendoakan orang lain? Dapatkah engkau melihat engkau memeluk orang lain dan mendoakan orang itu? Dapatkah engkau melihat engkau berpelukan dan mengampuni orang yang mengasihi engkau? Dapatkah engkau melihat bahwa engkau adalah orang yang dipakai Tuhan luar biasa, diberkati Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami mau pakai pikiran kami yang Tuhan udah jadikan di dalam hidup kami, Tuhan, untuk mengimajinasikan apa yang firman-Mu katakan. Tuhan, terima kasih buat warisan rohani yang Tuhan sudah berikan buat kami. Dan kami mau mengimajinasikannya di dalam hidup kami. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat pemulihan. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan. Terima kasih buat berkat. Terima kasih Tuhan buat pemulihan dan terobosan yang Tuhan kerjakan dan sediakan buat kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Semua sudah dapat. Apakah ada yang perlu? Masih ada yang perlu? Sudah ya? Oh, ada. Ya. Sudah ya? Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih dengan firman-Mu Tuhan. Kami tidak akan takut lagi dan kami selalu tertuju pada-Mu Tuhan Yesus. Pikiran kita selalu ada bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Engkau hidup di dalam kehidupan kita Tuhan Yesus. Kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk hari ini. Kalau kami sudah Kau undang di dalam perjamuan kudus ini Tuhan, kami akan memakan dan minum dengan cara yang benar. Dan kami percaya Tuhan, di dalam perjamuan kudus ini ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan, ada kekuatan, ada kelegaan. Terima kasih Tuhan, kami dengan akan meminum dan makan dengan iman percaya kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mari kita mengangkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala kita, dan sesudah itu ia mengucap syukur di atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Saudara kasih itu Kristus, bukan dengan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Katakan buat kasihmu, buat kasih setiamu di dalam, buat kasih setiamu Tuhan di dalam hidupku. Ku bersyukur Kami mengucap syukur Tuhan atas perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang berbeban berat, Kau berikan kami kelegaan. Kami yang butuh jawaban, Kau akan memberikan kami jawaban. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Kau Allah yang begitu baik atas kehidupan kami ini. Hamba serahkan anak-anak-Mu ke tangan-Mu Tuhan. Kau terus sertai dalam kehidupan mereka. Tuntun pimpin setiap langkah hidup mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kesehatan, sukacita, damai sejahtera, berkat yang berlimpah daripada Engkau menyertai mereka semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jemaat saya persilakan kembali duduk. Saya percaya setiap kita hari ini diberkati. Amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati? Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, pada siang hari ini kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kita juga sudah diberkati lewat perjamuan kudus. Kini tiba waktunya kita sama-sama memberkati pekerjaan Tuhan. Selagi persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan pengumuman multimedia. Sebelumnya kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang kembali menegur kami, menguatkan kami. Kami percaya firman Tuhan berkuasa mengubahkan setiap kehidupan kami. Setiap benih firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi sebaliknya Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Sehingga hidup kami boleh berdampak, hidup kami boleh menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kini kami mau memberkati pekerjaan Tuhan, biar setiap kami boleh memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Saya persilakan pada petugas. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 9 November 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Maya F. Raket. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai 7 pagi. Oh, the one who died for me, he is Jesus. Kami mengundang para kaum wanita untuk hadir bersama-sama dalam ibadah Woman of Wisdom yang diadakan hari Jumat 7 November 2025 dimulai pada pukul 11.30. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina. With all my soul I sing your praise. PD Wow Cibinong diadakan pada hari Jumat 28 November 2025 dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Zivki Priyatelna. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Forever I will sing. Sebelum kita doa syafaat, seperti biasa awal bulan sesuai dengan tema bulan ini adalah the power of your imagination, kekuatan imajinasi. Ini saya ada 5 buku. Bapak Ibu yang mau baca, yuk maju yuk, yuk. Dibaca ya, jangan buat baca, dibaca. Ada satu lagi, ada yang mau? Nah, mari. Puji Tuhan, silakan siapa yang doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita siang hari ini dengan doa syafaat. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur siang hari ini. Kami percaya setiap kebenaran-Mu yang kami terima hari ini, itu terus membangun dalam kehidupan kami, dan kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk Ibu Ola sebagai Ibu Gembala di tempat ini yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menyertai setiap pelayanannya. Engkau terus memakai kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat-Mu terus mengalir kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga lewat apapun Tuhan, dimanapun dia melayani Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih untuk Pak Iwan sebagai gembala di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau terus tuntun mereka ya Tuhan. Kami percaya Engkau terus menyertai mereka ya Tuhan. Hikmat-Mu terus turun kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan buat kami semua jemaat Tuhan yang ada di GBI Wow ini, kami percaya, kami mau berkata bahwa kami lebih dari pemenang. Apapun setiap keadaan, apapun setiap keadaan yang kami alami Tuhan, kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Dan kami percaya ini merupakan terobosan demi terobosan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah segala usaha, apapun yang Engkau kerjakan, apapun yang Engkau lakukan. Tuhan, kami percaya Engkau yang buat semuanya berhasil di dalam nama Yesus. Anak-anakmu semakin diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka akan bagikan anak panah di tangan pahlawan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka memiliki masa depan yang indah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat tubuh kami yang sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk bangsa kami. Kami ucapkan berkat untuk pemerintahan Indonesia ya Tuhan. Kami bawa presiden kami, wakil presiden, semua yang memerintah di bangsa ini. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu turun atas mereka ya Tuhan. Dengan memimpin bangsa dengan takut akan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami ucapkan berkat untuk Indonesia di dalam nama Yesus. Kami memberkati pembina rohani kami, Pendeta Insinyur Nikonoto Raharjo Tuhan, sebagai gembala kami, bahkan wakil-wakil gembala. Tuhan, Engkau yang sertai mereka. Begitu juga dengan Pak Sony Waplo ya Tuhan. Engkau berikan dia kekuatan, Engkau yang terus menyertai dia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan terima berkat yang dari Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib.